Halo semuanya, selamat datang kembali di Rise Forecast, ruang obrolan santai penuh cerita dan inspirasi. Bareng aku, Adnan. Hari ini kita akan ngobrol bareng dalam segmen yang spesial banget, yaitu tentang Metaporia 2025. Nah, buat kamu yang penasaran sama kegiatan Metaporia 2025, di sini kamu bisa dapetin gambaran lengkap tentang apa saja yang bakal kita lakukan nanti. Mulai dari sesi diskusi, eksplorasi tema besar Metaporia, sampai aktivitas seru yang pastinya bikin kamu lebih dekat dengan semuanya. Di sini aku tidak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh dua narasumber yang kece yang bakal cerita langsung tentang rangkaian kegiatan tersebut. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Yusuf Bahtiar. Langsung saja kita sapa dulu. Yang pertama ada Kak Yusuf Bahtiar. Halo Kak Yusuf. Halo. Gimana kabarnya hari ini nih Kak Yusuf? Alhamdulillah baik. Oke, baik, mungkin langsung saja perkenalan terlebih dahulu nih Kak Yusuf. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Yusuf Bahtiar. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini, alhamdulillah saya diamanai sebagai Ketua Umum Formasi UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025. Dan di Metaporia 2025 ini saya diamanai sebagai steering committee gitu. Oke, mungkin langsung saja narasumber yang kedua ada Kak Cahyo. Halo Kak. Oke, mungkin bagaimana kabarnya nih Kak Cahyo? Alhamdulillah kabarku baik. Oke, mungkin bisa perkenalan juga nih Kak Cahyo. Siapa nih sebenarnya Kak Cahyo ini gitu ya, teman-teman. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Eka Nur Cahyanto, bisa dipanggil Cahyo ataupun Cio. Di kegiatan ini aku diamani sebagai koordinator umum Metaporia tahun 2025 gitu. Nah, mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung saja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak Yusuf, apa sih itu formasi? Oke, formasi ya. Formasi itu sebenarnya singkatan dari kepanjangan itu Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Nah, formasi itu sendiri adalah sebuah organisasi atau forum wadah bagi mahasiswa. Dulunya itu sebenarnya awal mulanya itu dibikin untuk mewadahi teman-teman yang menerima beasiswa bidik misi. Dan saat ini karena bidik misinya sudah diganti menjadi KIP Kuliah, makanya tetap berlanjut formasinya, tapi dengan ditambahi jadi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Nah, awal terbentuknya dari formasi ini yakni pada tanggal 11 September tahun 2015. Jadi untuk tahun ini, tahun 2025, alhamdulillah formasi sudah berdiri 10 tahun atau satu dekade begitu. Nah, tujuan dibikin forum ini adalah sebagai wadah mahasiswa bidik misi untuk meningkatkan kemampuan hard skill maupun soft skill dari teman-teman gitu. Nah, mungkin tadi dijelaskan bahwasanya formasi ini adalah salah satu organisasi ya, yang pastinya bakal juga mempunyai kepengurusan juga nih Kak Yusuf. Nah, mungkin apa saja nih divisi yang ada di formasi sendiri begitu? Oke, sebelum itu mungkin aku mau ngejelasin dulu. Sebenarnya di formasi itu ada dua ya bedanya. Yang pertama itu ada BPP atau Badan Pengurus Pusat, dan satunya itu BPA atau Badan Pengurus Angkatan begitu. Jadi di formasi itu ada dua badan pengurus begitu. Nah, bedanya Badan Pengurus Pusat sama Badan Pengurus Angkatan itu kalau pusat Badan Pengurus Pusat itu apa ya namanya? Badan yang mengurusi tentang kepentingan di setingkat pusat begitu. Jadi bertanggung jawab untuk membuat terus merancang dan menjalankan program kerja di pusat, dan juga harus berkoordinasi dengan teman-teman angkatan. Nah, bedanya dengan Badan Pengurus Angkatan sendiri itu adalah badan pengurus setingkat angkatan. Jadi setiap angkatan itu pasti ada pengurusnya sendiri-sendiri begitu. Kalau di pusat itu ada namanya ketua umum, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, terus ada divisi-divisi. Terus kalau di angkatan itu ada ketua angkatan, ada sekretaris angkatan, bendahara angkatan, terus ada divisi-divisinya juga. Jadi di formasi itu ada dua.
Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan kalau di BPP sendiri, nah itu ada beberapa divisi. Nah itu apa saja nih Kak Yusuf? Oke, di pusat sendiri itu ada 6 divisi. Yang pertama itu ada divisi Solivice. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa Solivice itu seperti halnya divisi sosial keagamaan gitu. Jadi mengurusi tentang kegiatan-kegiatan yang ranahnya ke apa tadi, sosial dan keagamaan gitu. Terus kemudian ada yang kedua itu ada empower atau empowerment. Jadi teman-teman, empower itu seperti halnya divisi PSDM atau SDM, sumber daya manusia begitu. Jadi mengurusi teman-teman pengurus maupun teman-teman anggota formasi itu. Terus kemudian ada divisi R&D, Education Research and Development. Jadi divisi yang mewadahi untuk mahasiswa bidik misi yang mempunyai bakat-bakat tentang membuat karya-karya ilmiah ataupun karya tulis lainnya begitu. Terus kemudian ada divisi PR atau Public Relation, ya itu divisi yang menaungi hubungannya antara formasi dengan pihak luar begitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada divisi Medikom atau Media Informasi dan Komunikasi, yang saat ini yang bikin podcast ini adalah divisi Medikom. Jadi divisi Medikom itu adalah divisi yang bergerak ke media-media, jadi media promosi, terus kemudian yang mengelola media sosialnya formasi begitu. Nah mungkin dari setiap divisi itu tadi kan juga mempunyai program kerja masing-masing. Dan pastinya juga banyak nih Kak Yusuf ya. Mungkin bisa disebutkan 1, 2, 3 program kerja yang paling besar di BPP itu apa saja gitu Kak Yusuf? Oke, untuk program kerja seperti yang dikatakan Kak Adnan tadi bahwa program kerja di formasi itu sangat banyak ya. Karena informasi tadi sudah saya sebutkan bahwa ada di pengurus pusat dan pengurus angkatan. Di pengurus angkatan itu juga ada program kerja yang ranahnya ke angkatan. Terus yang pengurus pusat itu ke seluruh anggota formasi. Nah, pasti ada berbagai macam program kerja. Tapi di sini saya mau menyebutkan beberapa aja yang mungkin dikatakan cukup besar begitu ya program kerjanya. Yang pertama itu ada formasi mengabdi. Itu alhamdulillah kemarin di tahun 2025 dari teman-teman pengurus itu sudah melakukan pengabdian di salah satu desa di Kabupaten Sragen. Itu dilaksanakan selama 2 minggu dengan di program kerja tersebut mereka teman-teman yang mengikuti pengabdian itu melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti membantu masyarakat, terus kemudian mengajar di sekolah juga, terus kemudian melakukan kerja bakti dan sebagainya begitu. Terus kemudian yang kedua itu ada namanya Forfest atau formasi festival. Jadi itu adalah sebuah program kerja serangkaian ya. Itu ada kayak festival lomba yang kemarin alhamdulillah sudah terlaksana. Terus kemudian ada bincang buku kemarin sama Mas Trian ya, sama Mas Trian dengan bukunya apa kemarin aku lupa, Ayah ini arahnya kemana ya gitu. Terus kemudian ada silatbar atau silaturahmi akbar yang itu pesertanya adalah seluruh penerima beasiswa KIP kuliah. Terus kemudian diakhiri dengan puncak 1 dekade formasi begitu. Nah yang ketiga itu ada Metaforia atau Meet for Euphoria. Jadi itu adalah sebuah orientasi buat mahasiswa baru KIP kuliah yang pertama kali menjadi bagian dari formasi begitu. Nah mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut tentang Metaforia bisa dijelaskan oleh koordinator Metaforia 2025 begitu ya. Oke, baik Kak Yusuf. Nah ketika anggota formasi sendiri kalau pingin daftar menjadi pengurus itu caranya bagaimana nih Kak Yusuf? Oke, biar jadi pengurus ya tentunya setiap tahun kita bakal ada namanya open recruitment atau rekrutmen terbuka buat teman-teman. Jadi nanti ada di setiap angkatan. Jadi tadi kan ada open recruitment di badan pengurus angkatan dan juga ada open recruitment di badan pengurus pusat. Nanti teman-teman yang berminat untuk menjadi bagian pengurus formasi bisa dicek di Instagram kami formasi.winsurakarta. Nah itu sudah
tertera berbagai informasi-informasi bagaimana caranya mendaftar menjadi pengurus, terus apa aja kegiatannya pengurus dan lain sebagainya. Oke, baik, itu tadi mengenai tentang formasi ya Kak Yusuf. Penjelasan terkait apa itu formasi, terus apa saja yang ada di formasi, proker apa saja juga yang udah terlaksana di formasi, dan bagaimana cara kita untuk menjadi pengurus di formasi juga. Nah, mungkin langsung saja tadi sudah disinggung sedikit mengenai Metaporia 2025 ya Kak Yusuf ya. Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Cahyo, mungkin nantinya bakal menjelaskan apa itu Metaporia. Nah, mungkin langsung saja Kak Cahyo. Oke, Kak Cahyo, apa itu Metaporia nih Kak Cahyo? Gini, Metaporia sendiri adalah Made for Euphoria. Di situ kita akan melakukan sebuah kegiatan untuk mewadahi ataupun menyambut mahasiswa KIP angkatan baru atau di tahun ini angkatan 2025. Supaya mereka itu tahu visi misi dari formasi itu sendiri. Terus kita juga mengajarkan nih terkait apa sih formasi itu, kenapa harus ikut formasi, dan kalau kalian jadi anggota KIP, kalian bisa mengembangkan minat bakat kalian di formasi melalui gerbang awal Metaporia ini, seperti itu Kak. Oke, baik, tadi kan Metaporia itu kan sebuah gerbang awal ya. Berarti apakah Metaporia ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa KIP? Nah, terkait kewajiban itu sangat amat wajib Pak, karena di Metaporia ini kita dari formasi akan memperkenalkan banyak sekali kegiatan maupun pengarahan untuk adik-adik dari Mahakib angkatan 25 supaya mereka lebih bisa meningkatkan soft skill, terus mengetahui seluk-beluk organisasi maupun merasa memiliki organisasi itu, seperti itu Kak. Jadi untuk Metaporia 2025 ini sangat amat diwajibkan bagi Mahakib angkatan 2025, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Kak Cahyo, bahwasanya Metaporia ini dilaksanakan berapa hari dan di mana gitu. Mungkin bisa diinformasikan juga. Nah, teman-teman semua, untuk Metaporia 2025 ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk tanggalnya di tanggal 25 dan 26. Untuk tempatnya di Graha Unra dan Masyaid Surakarta, seperti itu. Nah, pastinya kegiatannya juga seru banget nih Kak Cahyo. Mulai dari kita bersilaturahmi dengan teman-teman mahasiswa baru juga, dan juga memperkenalkan terkait formasi dan juga pengurus pusat gitu ya Kak Cahyo. Nah, mungkin tadi juga sempat disinggung bahwasanya ada pengurus badan angkatan ya, badan pengurus angkatan itu kan juga diketuai oleh ketua angkatan. Nah, apakah ketua angkatan ini juga nantinya bakal ada di kegiatan Metaporia? Nah, pemilihan dari ketua angkatan gitu Kak Cahyo. Gini, di kegiatan Metaporia besok kita laksanakan selama 2 hari. Di hari pertama kita akan melaksanakan pemaparan materi dan juga pengenalan visi misi serta organisasi dari formasi itu sendiri. Nah, di hari kedua nanti kita akan ada serangkaian pemilihan ketua angkatan, yang dimana nanti ketua angkatan ini bertugas untuk mengkoordinasi semua angkatan di pengurusan 2025, seperti itu Pak. Jadi di Metaporia kali ini kita ada nih 1 hari khusus untuk memilih ketua angkatan, seperti itu. Oke. Terus mungkin dari teman-teman juga pengen tahu caranya bagaimana bisa menjadi ketua angkatan. Nah, mungkin Kak Cahyo bisa berbagi informasi mulai dari pendaftaran atau bagaimana caranya untuk menjadi ketua angkatan gitu. Gini teman-teman semua, ketua angkatan di tahun 2025 ini kita mulai dari open recruitment, dimana sebentar lagi open recruitment dari ketua angkatan ini akan dilaksanakan atau dipublish. Pertama, teman-teman angkatan 2025 bisa melakukan pendaftaran melalui tim formatur. Nah, nanti tim formatur akan menyeleksi berkas kalian dan juga melakukan screening. Apakah teman-teman semua layak menjadi kandidat calon ketua angkatan 2025 ataupun tidak. Setelah nanti tim formatur melakukan screening, akan ada pengumuman kandidat calon ketua angkatan 2025, seperti itu. Nanti dari tim formatur menargetkan hanya 3 calon kandidat untuk menjadi ketua angkatan 2025. Dan nanti tim formatur menjadwalkan akan melakukan pemilihan ketua angkatan di tanggal 26
November 2025 atau di hari kedua saat Metaporia seperti itu. Nanti di hari H pelaksanaan akan ada serangkaian juga untuk menentukan siapa yang pantas jadi ketua angkatan 2025. Mungkin di awal akan diawali dengan penyampaian visi misi dari 3 calon kandidat ketua angkatan 2025. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada pemilihan dan perhitungan suara. Dan nanti akan dilaksanakan dan dipandu oleh tim formatur itu sendiri. Setelah perhitungan selesai, nanti akan ada pengumuman siapa nih yang akan menjadi ketua angkatan 2025. Nah, mungkin tadi sudah panjang lebar kita membahas tentang formasi dan juga Metaporia. Nah, mungkin dua narasumber kita juga perlu istirahat juga nih. Mungkin bisa disambi terlebih dahulu untuk Kak Cahyo dan juga Kak Yusuf. Mungkin silahkan Kak, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Kak. Oke. Aman. Nah, mungkin lega banget nih Kak ya, sudah meredakan rasa haus kita karena tadi kita sudah menjelaskan sangat panjang terkait dengan formasi dan juga Metaporia. Nah, mungkin kita ngobrol santai saja nih Kak Yusuf dan juga Kak Cahyo. Di tahun ini sebenarnya lagi kan juga mau diadakan Metaporia ya. Nah, mungkin kesiapan dari kegiatan Metaporia sendiri di tahun ini tuh sudah berapa persen dan apakah sudah siap untuk dilaksanakan begitu? Oke, kalau berkata persiapan dari kegiatan Metaporia sendiri, kalau dari aku sih kayak udah 90% nih, karena udah mendekati acara nih. Ganti hari ya Kak Kurang Yusuf ya. tinggal topping dikit gitu. Oke, Bener nggak nih koordinator umumnya? Sebenarnya 90% Kurang kurang sedikit. dikit. Kurang dikit. Oke. Kenapa kurang dikit? Karena masih ada beberapa persiapan yang harus kita matangkan lagi untuk kegiatan besok yang kiranya tinggal menghitung hari ya Kak ya. Bener. Karena jam mepet. Jam event, oke. Nah, mungkin juga dari teman-teman yang lain atau mahasiswa baru penerima KIP itu juga pengen tahu nih Kak Cahyo, di Metaporia kali ini tuh apakah ada gestarnya, apakah siapa saja sih yang bakal mengisi kegiatan di Metaporia begitu. Mungkin jangan disepil namanya tapi kayak sedikit apa namanya, kisi-kisi aja nih biar penasaran juga, karena kalau kita sudah menyebutkan nama pastinya juga bakal tahu, tapi kalau kita menyebutkan kisi-kisi aja kan masih dalam misteri dan pasti bakal penasaran nanti pengen datang di Metaporia gitu di hari hanya. Oke. Di Metaporia besok Questar ada Questar spesial. Seru banget nih Kak Yusuf ya. Yang kita siapkan untuk adik-adik Mahakib angkatan 25 tentunya. Nanti di hari kedua juga akan ada Euforia. Euforia, tunggu aja adik-adik angkatan 25 buat Euforia spesial yang disiapkan dari formasi buat kalian semua gitu. Dan mungkin dari SC bisa sedikit nih nambahin apa sih Euforia yang mau kita sajikan buat adik-adik semua. Oke, sebelumnya tadi kan ada apa aja di Metaporia 2025. Tadi udah dijelaskan bahwa kita ada 2 hari, tanggal 25 sama 26 ya. Betul. Nah itu selain yang disebutkan sama koordinator umum tadi bahwa kita akan Euforia seperti namanya, Meet for Euphoria, itu juga ada pematerian yang untuk mengasah skill teman-teman adik-adik mahasiswa baru KIP kuliah begitu. Nah untuk euforianya perlu di-spill ya. Perlu banget nih. Sedikit aja, kisi-kisi aja kisi-kisinya. Satu-satu. Pasti seru-seruan, nggak begitu tegang dan nggak tegang tentunya, karena ini kan first time teman-teman masuk ke formasi, jadi kita buatnya itu lebih fun, lebih enjoy gitu. Jadi bener-bener kita memberikan euforia ke teman-teman mahakib baru gitu. Mungkin dikit kisi-kisi euforianya.
apakah mungkin ada penampilan siapa gitu, kita mengundang band terkenal di Indonesia, dunia? Kalau atau penampilan kita udah mempersiapkan banyak penampilan ya. gimana? Tapi untuk di ujung nanti di ujung acara sebelum penutupan kita ada satu penampilan, kita sudah mengundang salah satu band terkenal di Solo Raya. Wow, Solo Nah, Raya nih ya Raya. tingkatnya. Oke. Iya. Buat teman-teman Bahakib yang kepo siapa nih pengisi buat Euforia penutupan Metaforia 2025, makanya jangan lewatkan kegiatan Metaforia 2025 biar nanti ikut Euforia bareng-bareng dari pengurus dan mahasiswa baru KIP Kuliah 2025 begitu. Ya karena Metaforia ini kan tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Cahyo bahwasanya wajib diikuti mahasiswa penerima KIP baru nih di tahun 2025. Nah mungkin juga Metaforia sendiri itu kan juga kegiatannya fun dan juga nggak sepaneng, walaupun ada pemateri tapi tidak seperti seminar ya Kak Yusuf, ataupun webinar dan lain sebagainya, atau workshop dan lain sebagainya. Nah mungkin selain ada band terkenal di Solo Raya, terus ada penampilan dan lain sebagainya, terus apakah ada lagi yang menjadi pembeda antara Metaforia tahun ini dan juga Metaforia sebelum-sebelumnya? Oke, kalau pembeda tentunya di Metaforia 2025 ini akan berbeda dengan Metaforia 2024. Tapi bedanya apa? Tunggu aja informasi selengkapnya. Wow, penasaran banget nih Pembeda pembedaannya. sosial formasi ya, jangan lupa. Jangan lupa juga follow Instagramnya ada formasi.uin.Surakarta. Nah itu satu lagi ada formasi.event. Nah nanti informasi-informasi tentang Metaforia 2025 akan di-share di situ, dan informasi tentang Metaforia juga di-share di website resmi kita, formasi UIN Surakarta. Nah mungkinnya pasti juga bakal seru banget nih, kita seru-seruan bareng di Metaforia tahun ini ya Kak Yusuf ya. Dan mungkin kita juga bakal ada pembagian kelompok nggak sih Kak Cahya atau Kak Yusuf, bisa menjelaskan apakah nanti juga bakal hampir sama dengan, mungkin kan teman-teman sudah melewati PBAK nih. Nah Metaforia ini apakah hampir sama atau berbeda ini dengan PBAK gitu? Apakah sama atau beda? Ada kemiripan tapi tak sama. Oke, ada pengiriman tapi tak sama. Jadi di Metaforia ini kita tetap ada pembagian kelompok yang nanti akan didampingi oleh fasilitator. Tiap kelompoknya ada teman-teman dari formasi sendiri sebagai fasilitator untuk adik-adik mahasiswa angkatan 25 gitu. Nah nanti secara garis besar kan ada pemateri, ada euforia dan lain sebagainya, mirip dengan PBAK, tapi lingkup kita lebih ke formasi aja atau ke penerima KIP angkatan 2025, enggak seperti PBAK yang lingkupnya sebesar universitas begitu. Jadi teman-teman angkatan 25 kalau udah mengikuti PBAK pasti nggak bakal kaget dengan kegiatan Metaforia tahun 2025 ini, karena kalian semua udah pernah melewati PBAK, dan di Metaforia ini kalian akan ditempa lagi sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, bukan sebagai mahasiswa UIN seperti itu. Jadi seperti yang statement di awal tadi, sama tapi tak serupa. Mungkin kita juga penasaran nih Kak Cahya dan Kak Yusuf, bahwasanya teman-teman mewakili hati teman-teman ya, kayak mungkin bisa diceritakan sedikit terkait Metaforia tahun kemarin itu Kak Cahyo sebagai apa, terus kayak keberjalanan mengikuti Metaforia biar teman-teman juga ada gambaran. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Metaforia itu 2 hari, terus ada materi, terus ditutup dengan gestar kita gitu kan. Tapi kita juga perlu tahu bahwasanya cerita pengalaman dari kedua narasumber kita gitu, mungkin sedikit aja gitu. Dari SD dulu atau dari aku dulu nih? Boleh, bebas. Oke. Ini pengalaman tahun kemarin pas Metaforia 2024 atau pas saya jadi peserta Metaforia gitu? Mungkin bisa pertama kali menjadi peserta Metaforia biar teman-teman juga tahu gitu. Oke. Kan aku angkatan 2022 ya. Metaforia 2023 berarti ya. Nah,
Itu dulu aku di metaforanya bukan di UIN ya, metaforanya itu ada di Boyolali kalau nggak salah. Nah itu kita di luar selama 2 hari juga, nginep di salah satu tempat. Itu ada SMP di Boyolali. Nah dulu tuh aku dapat berbagai macam pengalaman ya, karena dapat juga materi-materi, terus dapat tugas-tugas yang mengasah skill juga, menambah pengetahuan juga gitu. Jadi benar-benar pemateriannya juga masuk di mahasiswa baru gitu. Jadi dulu enak juga dari fasilitatornya yang merangkul maba KIP. Jadi kita dulu kan apa ya namanya, masih takut gitu, masih takut memulai di tempat baru, tapi dapat fasilitator yang cukup ramah dan bisa merangkul gitu, jadi enak gitu sih. Seru banget metafornya dulu itu, ada gamesnya juga, ada apa ya namanya, kita berpetualang. Oke. Nah mungkin itu tadi kan sedikit cerita dari Metaforia di tahun 2022 ya Kak Yusuf ya. Mungkin dari Kak Cahyo, di tahun berapa nih Kak Cahyo pertama kali menjadi peserta Metaforia begitu? Jadi peserta Metaforia aku di tahun 2023. Karena aku angkatan 2023, maka Metaforia aku di akhir penghujung tahun 2023 kemarin. Pas angkatan 2023 kemarin Metaforianya nggak sama kayak SD kita, tapi langsung di satu tempat, difokuskan di Geraha Unrad Bima Said, karena mengingat jumlah dari penerima KIP angkatan 2023 sendiri yang jumlahnya fantastis, sekitar 2 kali lipat dari dari tahun sebelumnya 2022. Maka dari formasi sendiri memberikan wadah terpusat di Unrad Bima Said Surakarta gitu. Nah untuk pelaksanaannya kemarin cuma 1 hari karena keterbatasan itu juga satu dan lain halnya. Tapi Metaforia selama 1 hari itu sangat seru juga menurutku, karena di pagi hari kita disuguhkan dengan pemaparan materi maupun keformasian dari teman-teman panitia. Terus di siang hari kita diajak makan bersama. Yang ditunggu-tunggu oleh semua orang pastinya juga ya. Itu juga. Nah setelah itu ada sesi pemilihan ketua angkatan yang udah aku jelasin tadi di awal. Untuk mekanismenya hampir mirip tapi tak sama. boleh Karena di tahun 2023 itu pemilihan ketua angkatannya sangat amat mendadak, tidak ada sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah masih bisa terlaksana dengan baik. Di akhir ditutup dengan euforia di tahun 2023 kemarin menampilkan sebuah band dari internal kepengurusan informasi itu sendiri. Menurutku itu sangat seru ya. Di akhir kita Metaforia ada euforia yang menurutku menyambut baik teman-teman dari angkatan 23 untuk gabung ke formasi seperti itu. Jadi overall kegiatan formasi untuk Metaforia tahun 2023 bagus, tapi cuma sehari toh. Ya, sayangnya cuma 1 hari ya. Padahal sebenarnya sesi pengakraban kita sama teman-teman itu belum cukup leluasa, walaupun 1 hari tapi serunya juga dapat gitu ya. Nah tadi disinggung terkait dengan band internal gitu. Apakah ada satu band dari formasi sendiri itu siapa yang menaungi itu gitu? Kan mungkin dari teman-teman formasi yang lainnya atau mahasiswa baru KIP nanti di tahun 2025 itu mempunyai bakat kita itu menyanyi, bakat kita itu menulis dan lain sebagainya. Nah itu apakah ada tempat sendiri gitu Kak Yusuf? Oke, untuk tempat ya kan tadi udah disinggung juga bahwa formasi itu mewadahi teman-teman dengan kemampuan soft skill dan hard skill-nya gitu. Nah untuk teman-teman tadi kan disinggung bahwa band ya. Nah di formasi itu juga ada namanya The Sim gitu. Jadi itu adalah band
dan di dalamnya itu adalah perkumpulan mahasiswa KIP yang itu untuk mengasah skillnya di dunia permusikan gitu. Oke. Dan juga ada nyanyi juga itu masuk ke The Sim juga. Nah selain itu juga ada selain The Sim itu ada peningkatan skill itu kayak seni, terus ada penulisan itu juga ada wadahnya. Itu ada di divisi Intense. Oh tadi belum disinggung ya pas Iya, di boleh. divisi. Nah ada satu divisi namanya divisi Intense, Interest and Talent Development gitu. Jadi divisi yang mewadahi minat bakat teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada minat bakat bisa dibicarakan ke divisi Intense. Siapa tahu diwadahi buat pengembangan minat bakatnya. Nah mungkin bagi mahasiswa penerima KIP baru ini jangan khawatir ya, karena di formasi sendiri ini juga bisa meningkatkan skill selain kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan keterampilan kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa mengasah bakat minat kita di dalam organisasi ini gitu kayak. Nah mungkin Apa nih? aduh bingung nih mau ngobrol apa lagi nih mungkin. Oh apa ya? Aku ada pertanyaan nih. Oke boleh Kak Yusuf ada pertanyaan Tapi tadi apa? kayak kita udah perkenalan ya. Iya, Udah perkenalan betul. salah kamu, tapi Perkenalan. masih kita belum Oke. kenalan ya. Bisa kenalan lebih lengkap aja gitu. Jadi apa ini? Ya. Di formasi sebagai apa gitu. Oke, mungkin teman-teman formasi yang belum kenal nama aku Laksito Adnan. Aku di formasi di kepengurusan Badan Pengurus Pusat tahun 2025 dan diamanahi sebagai sekretaris divisi dari Student Empowerment gitu. Nah mungkin di kegiatan Metaforia juga nggak nih? Nggak usah aja ya kak ya. Kayak mungkin tahu nantinya bakal ketemu lagi dengan aku di Metaforia gitu pastinya. Nah Lanjut gimana Kak Yusuf mau ngomong bro apa ini? Lanjut aja. Mungkin dari Kak Cahyo ada yang mau disampaikan atau bagaimana begitu untuk mempersiapkan teman-teman dari mahasiswa baru untuk persiapan menghadapi Metaforia di tahun 2025. Sebenarnya untuk menghadapi Metaforia 2025, kalian cukup siapkan waktu, tenaga, sama pikiran kalian. Karena di Metaforia 2025 ini kalian cukup menghadiri acara Metaforia ini. Tidak ada spesial pun pungutan biaya dari kami, dari panitia formasi sendiri. Karena di Metaforia ini kita lebih memfokuskan ke akraban untuk kalian semua. Jadi kalian nggak perlu mempersiapkan hal-hal yang ribet menurutku, karena cukup waktu, tenaga, sama pikiran kalian untuk bisa menghadiri Metaforia 2025 seperti itu. Free ya jadi ya. Kak. Free banget ya. Free, Kak. Boleh ikut nggak nih Kak? Boleh. Kayaknya kalau mau ikut bisa hubungi CP yang ada di pamflet. Oke, mungkin nanti udah ada brosur yang sudah bersebar di mana-mana ya kak ya. Betul. Nah mungkin kita akhiri di sesi kali ini ngobrol santai kita dan juga informasi yang kita sudah sampaikan tadi. Apakah ada closing statement dari narasumber kita yang pertama dan kedua, ada Kak Yusuf dan juga Kak Cahyo. Boleh siapa dulu nih yang mau memberikan closing statementnya? Cahyo dulu boleh? Aku dulu. Oke. Mungkin closing statement dari aku, semangat buat adik-adik angkatan 2025. Kami tunggu kehadirannya di Metaforia 2025 tanggal 25 sampai 26 November 2025 ini. Lanjut ke Kak Yusuf mungkin. Oke, closing statement ya. Ini aja. Aku mau ngucapin selamat buat teman-teman mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa KIP kuliah, dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman di formasi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP kuliah. Kami tunggu kedatangannya di Metaforia dan kami tunggu kontribusi teman-teman mahasiswa KIP 2025 di formasi dan tentunya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Semangat buat semuanya, ditunggu karya-karya terbaiknya. Oke,
Oke, mungkin itu tadi closing statement dari kedua narasumber kita. Masya Allah, terima kasih ya kepada Kak Yusuf, Kak Cahya sudah berkenan untuk memberikan informasi terkait formasi dan juga Metaporia di tahun 2025. Nah, buat teman-teman yang formasi, jangan lupa terus tetap semangat karena bakal ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang menarik juga ini juga. Nah, mungkin itu saja obrolan santai kita pada hari ini. Dan di sini dengan aku Adnan, mungkin pamit undur diri, sampai jumpa di Rise Podcast selanjutnya. Terima kasih.